di sini kita akan membahas tentang mata kuliah analisis sekuritas dan portofolio. Di sini kita sudah ada bahannya. Dari bahan harga saham ada 2 saham, kita akan menghitung saham. Nah, ini adalah data tambahannya berupa portofolio, tingkat bebas risiko, dan rating pasar. Ada juga beta sahamnya untuk saham A dan B. Nah, kemudian ini adalah pertanyaan dan kita akan mencari ini. Untuk yang pertama kita akan mencari return realisasi masing-masing saham. Nah, di sini kita kan akan mencari 3 periode nih. Pertama kita akan menghitung returnnya dulu. Langkah pertama kita di sini akan kopikan ini yang di bawah ini. Nah, nanti kita kopikan dari sini ke sini. Kemudian kalau sudah, kita akan menghitung, kita salinkan lagi ke sini. C11 dikurang C10 yaitu ini. Dari sini C11 dikurang C10. Nah, maka nanti hasilnya adalah 50. Kemudian kalau sudah, lakukan hal yang sama dengan tahun pertama dan ketiga. Nah, kemudian di sini selanjutnya kita akan membagi antara hasil yang di sini. Nah, kemudian nanti kita enter setelah kita masukkan kedua nilai ini, lalu kita enter, maka akan muncul hasilnya. Kemudian kalau sudah, kita tarik ke atas, ke bawah, seperti itu, nanti akan muncul hasilnya otomatis karena rumusnya sama. Kemudian kita salinkan ke sini, kemudian kita nanti ubah semua presentasinya di sini. Setelah sudah, kita akan totalkan, yaitu kita masukkan rumus sum. Setelah sudah, kita masukkan dari sini, dari tahun pertama ke tahun ketiga. Lalu kita enter, maka hasilnya seperti ini. Nah, untuk menghitung rata-ratanya kita hanya perlu menyalin bagian atas ini yang totalnya. Nah, kemudian dibagi 3 karena kita akan menghitung 3 periode, maka dibagi 3. Setelah itu kita enter, maka hasilnya adalah 2,65%. Ini untuk hasil desimalnya dan ini untuk hasil persennya. Nah, jika sudah, lakukan hal yang sama kepada saham yang B. Seperti tadi, sama halnya, kita tinggal kopikan dari sini seperti yang di saham A. Setelah itu kita akan ini untuk rata-rata saham A dan B ya. Di sini kan rata-rata sudah ada. Tadi kita sudah hitung. Nah, kita masukkan ke sini. Ini persenan dan ini desimalnya. Lakukan hal yang sama kepada yang saham B. Kemudian untuk nomor 3 kita akan menghitung resiko. Nah, kita akan mencari standar deviasi masing-masing dari saham, yaitu saham A dan B. Pertama kita kopikan ini dari atas, tentu saja dari bahan yang di atas ini kita kopikan, atau boleh disama dengan, lalu ditekan seperti ini, boleh. Tapi kalau ini saya salin aja. Lalu kemudian setelah disalin kita akan mencari returnnya nih. Nah, akan cari gimana? Nah, seperti ini. Nah, ini seperti ini. Periode 1 dikurang dengan atasnya, kemudian dibagi lagi dengan atasnya. Nanti setelah itu kita tinggal enter saja. Nah, di sini akan muncul hasilnya. Kemudian kita tarik. Setelah sudah, maka di sini nanti akan muncul otomatis karena rumusnya sama. Kemudian kita akan menghitung return relatifnya di sini. Caranya adalah menambahkan 1. Jadi kita tambahkan 1 terlebih dahulu. Nah, kemudian kita masukkan 1, selalu kita tambahkan dengan kolom ini. Nah, seperti ini, lalu kita enter, maka akan muncul hasilnya. Setelah itu kita tarik karena sudah otomatis seperti ini. Nah, setelah sudah, kita akan mengalihkan semuanya ke bawah ya. Nah, ini kita kalikan dari sini sampai sini, kita kalikan, setelah kita enter, maka akan muncul hasilnya ini. Kemudian di sini di sebelahnya kita akan membagi 3 karena kita menghitung 3 periode. Setelah itu, nah di sini setelah kita bagi 3, maka kemudian kita akan memangkatkan ini dengan ini. Nah, jika sudah, maka hasilnya ini dibagi. Kemudian kita kurang antara kolom E60 dan F60, nanti bertemunya adalah ini. Setelah itu pertama kita akan memasukkan rumus average dulu untuk mencari return aritmetikannya saham A. Nah, di sini kita hanya perlu memasukkan rumus average, lalu kita masukkan return ini. Setelah sudah kita enter, maka hasilnya adalah ini. Nah, untuk geometrinya sendiri kita tinggal copy yang di sini. Tadi kan kita sudah hitung, kita tinggal kopikan saja. Sama halnya dengan yang saham B ya, teman-teman. Di sini kita kopikan dari atas. Nah, ini cara perhitungannya sama. Bagian atas dikurang bagian bawah dikurang bagian atas, kemudian dibagi kembali dengan bagian atas atau take 0. Nah, sini nanti seperti ini, maka ditarik saja. Kemudian ini juga sama. Nanti tinggal ditambah 1. Kita masukkan 1, kemudian ditambah dengan kolom return ini. Hasilnya seperti ini. Penghitungannya sama. Di sini juga nanti kita masukkan rumus average, lalu
nanti kita enter. Ini kita memakai yang ini 3 periode, setelah itu kita enter. Nah maka hasilnya 0,0331. Untuk ininya sama juga, kita kopikan dari sini. Nah seperti itu. Nah kemudian untuk mencari standar deviasi, untuk yang pertama sama halnya yang tadi, karena retronnya sudah dapat, maka kita tinggal masukkan saja ke sini 3 kolom ini seperti yang di atas. Kemudian untuk probabilitasnya kita karena bebas, jadi saya memilih 4, 04, 04 dan 2, totalnya adalah 1. Nanti kita masukkan rumus sum, kemudian kita total semuanya. Nah untuk mencari kolom ini, kita akan mengalihkan antara retron ini dengan ini. Nah setelah itu kita akan mendapatkan hasilnya, tinggal kita tarik ke bawah. Setelah itu kita jumlahkan 3 kolom ini. Nah untuk mendapatkan kolom selanjutnya, kita hanya perlu mengurang antara retron ini dengan ini. Nah seperti ini, D67 ini dikurang dengan F70. Setelah itu kita tarik ke bawah, maka akan otomatis. Setelahnya kita akan menghitung kolom berikut. Nah yang ini nanti dipangkatkan 2 ya teman-teman. Dari sini, nah ini dipangkatkan 2. Hasilnya taruh ke sini, di enter saja, kemudian kita tarik set seperti itu, nanti akan muncul hasilnya masing-masing. Selanjutnya kita akan mengalihkan antara kolom H dengan E. Ya. Ini seperti ini, H dengan E. Nah ini, jadi ini dengan ini dikalikan. Nah nanti kita tinggal tarik saja, maka akan muncul hasilnya. Nah kemudian setelah kita menghitung semuanya, kita akan menghitung kovarian, deviasi standar, dan juga kita akan menghitung kovarian saham A, deviasi standar, dan juga kovarian saham A. Yang pertama kita akan menghitung varian saham A, varian saham A. Caranya adalah dengan menjumlah, kita akan masukkan rumus sum, lalu kita jumlahkan kolom ini yang sudah kita kalikan tadi, kemudian enter. Nah ini akan muncul hasilnya seperti ini. Nanti jika munculnya adalah desimal seperti ini, maka tinggal kita ganti ke sini menjadi persen. Nah untuk mencari deviasi standar sendiri, kita akan memangkatkan seperti ini. Nah nanti yang di atas ini varian akan dipangkatkan dengan 0,5. Setelah itu untuk menghitung kovarian sendiri, yang ini nah ini bentuk desimal ya guys. Untuk ini nanti kita akan menghitung kovarian saham A nya dengan cara ini dikopikan ke bawah, kemudian dibagi dengan sum dari kolom ini, namanya F70. Nah kemudian kita enter. Setelah itu akan bertemu hasilnya. Ini akan agar rapi, kita salingkan ke sini. Nah ini sama halnya dengan saham B teman-teman, kita hitungnya sama persis. Nah di sini nanti ketemu hasilnya. Nah kita tadi sudah menghitung dari 1 sampai 4 dan kemudian kita rangkum ke sini. Nah ini tadi yang dari kita hitung sudah ada semua, kita sudah rangkum, sudah taruhkan ke sini semua. Betanya tadi, beta dan ini kita sudah dapat dari bahannya, kita masukkan sini semua, dan kemudian kita akan menghitung atau menghitung indeks Sharpe-nya. Yang di sini yang diminta adalah Sharpe dan juga Trainor. Untuk yang pertama kita akan menghitung indeks Sharpe terlebih dahulu untuk saham A. Itu caranya adalah dengan seperti ini ya. Yang pertama kita masukkan dulu retron saham A seperti ini, lalu kita kurang dengan risk-free-nya, lalu kita bagi dengan resiko portofolio saham A nya. Nah seperti itu, kita enter, nanti akan bertemu hasilnya seperti ini. Nah, dan saham B juga bedanya dia memakai retron saham B, resiko saham B, dan juga risk-free-nya kita tetap sama, kita memakai risk-free yang sama. Setelah di enter maka nanti hasilnya akan bertemu. Nah kemudian ini adalah hasil presentasenya dan ini adalah desimalnya. Untuk menghitung indeks trainer, kita akan menggunakan retron portfolio dikurang dengan lagi-lagi risk free, dan kita menggunakan beta. Kalau tadi syarat menggunakan risiko per portfolio, maka untuk menghitung trainer kita menggunakan betanya. Nah kita tinggal enter saja, lakukan hal sama dengan yang saham B. Nah ini sudah ketemu. Nah dari sini adalah desimal dan ini adalah persentasenya. Dari perhitungan yang sudah kita hitung dari atas sampai bawah, dari 1 sampai 5, maka interpretasi kinerja portofolionya adalah berdasarkan indeks Sharpe dan tenor, maka portofolio yang mempunyai kinerja terbaik adalah portofolio kedua atau bisa disebut dengan saham B, karena kita bisa lihat di sini
Nah, di sini yang paling bagus adalah atau paling tinggi adalah saham B. Seperti itu. Kali ini kita akan menghitung 3 saham dan periodenya itu ada 4 di sini. Ini adalah bahannya. Nah, untuk percobaan, nah ini sudah ada bahan semua. Dan ini adalah pertanyaannya. Namun jawabannya di bawah. Pertama kita akan menghitung return A, B, dan C. Caranya adalah masukkan kolom ini, nah ini, kemudian bagi dengan atasnya dan dikurang 1. Nah, setelah kita enter, kita tinggal tarik ke bawah seperti biasa. Nah, sama halnya dengan return A, B, dan C. Penghitungannya sama. Selesai, kita akan menghitung kolom sini, milik A, ini B, ini C. Caranya adalah kita kopikan. Sebelum di copy kita ketikkan rumus ini, 1 ditambah ini return A. Setelah kita enter, maka hasilnya seperti ini. Tarik ke bawah semua, tidak akan muncul hasilnya karena rumusnya sama, dan juga sama halnya dengan A, B, dan C. Setelah itu kita akan kalikan semuanya dari sini ke sini ke sini, kita kalikan seperti ini rumusnya. Nah, kita kalikan dari atas ke bawah. Setelah itu nanti akan muncul hasilnya seperti ini. Setelah mendapatkan hasil ini, maka kita akan menghitung average returnnya terlebih dahulu. Seperti ini. Caranya adalah ini milik A, ini milik B, ini milik C. Caranya adalah masukkan rumus average. Nah, lalu kita masukkan juga ini dari periode 1 hingga ke 4, lalu kita enter saja. Kemudian kita tarik ke samping, maka akan sama karena rumusnya sama. Setelah itu ini adalah desimalnya, ini adalah persenannya. Setelah menghitung average return, kita akan menghitung variance-nya. Untuk A, B, dan C sudah tertera di sini. Rumusnya adalah kita ketikkan var, kemudian sama. Kita masukkan ini return A, jika B maka kita masukkan return B. Kemudian kita enter. Setelah di enter nanti akan ketemu hasilnya, maka kita tarik saja ke samping. Nah, setelah kita menemukan variance-nya, kita akan mencari standar deviasinya. Nah, seperti ini. Caranya adalah masukkan rumus ini, standar deviasi. Lalu seperti biasa kita masukkan returnnya semuanya. Ini milik A, ini B, dan ini C. Seperti itu. Kita hitung semuanya. Nah, ini rumusnya sama. Ini kita masukkan dari sini ke sini, dari tahun 1 ke tahun keempat. Setelah itu kita akan menghitung expect return dari masing-masing portofolio. Yang ini A, ini B, dan ini C. Dan di sini ada 3 saham, maka kita akan menghitung satu-satu. N-nya itu adalah 4, karena periodenya adalah 4 tahun, maka kita akan membagi 1 dengan 4, hasilnya seperti ini. Setelah itu kita akan menghitung expect return-nya dengan mengaplikasikan rumus ini seperti ini. Untuk yang saham A itu pertama kita masukkan L33 seperti ini, yang ini. Kemudian kita pangkatkan dengan E42 yang ini. Kemudian kita kurangi dengan 1. Seperti ini, kita enter. Lakukan hal yang sama dengan saham B dan saham C. Kemudian untuk menghitung expect return tahunannya, kita akan masukkan rumus seperti berikut. E43 itu adalah yang di atas ini, expect return-nya. Kita taruhkan di sini, lalu kita pakai rumus ini. 4 ini adalah periode dari 4 tahun ini. Setelah kita enter, maka kita nanti akan ketemu hasilnya seperti ini. Lakukan yang sama dengan saham A dan saham B dan saham C. Selanjutnya kita akan menghitung resiko dari portofolio A, B, dan C. Untuk caranya itu kita masukkan returnnya itu udah ada di atas. Nah, ini kita masukkan untuk masing-masing sini sama ini returnnya ABC. Kemudian expect returnnya itu adalah yang ini. Nah, di setiap ini kemudian ini kita taruhkan di sini. Setelah itu kita akan menghitung kolom ini. Caranya seperti ini. Caranya return dikurang dengan expect return. Kemudian kita enter, lalu kita tarik, nanti akan muncul hasilnya. Kemudian kita akan pangkatkan kolom ini. Nah, kita salin dulu ini ke sini. Setelah itu kita pangkatkan 2, enter, lalu tarik kembali. Setelah itu kita akan menjumlahkan, kita akan tulis rumusan, kemudian kita totalkan ini. Setelah itu kita enter. Nah, kemudian kita akan mencari resiko dari saham A per bulan ya. Nah, seperti ini rumusnya. Kemudian setelah diketik seperti ini, kita enter saja. Setelah itu kita akan mencari resiko dari saham A itu yang per tahun, seperti ini rumusnya. Kemudian di enter saja. Setelah seperti ini 4 karena periodenya itu ada 4, jadi kita enter saja. Nah, sudah muncul ini hasilnya. Kemudian lakukan hal sama dengan saham B dan saham C. Nah, setelah terkumpul hasilnya sudah ada. Nah, ini setelah itu kita akan menghitung ini. Nah, kemudian kita akan menghitung kolom-kolom ini.
return A dengan varian, standar deviasi dan lain-lain di sini. Nah, caranya itu seperti biasa kita kumpulkan terlebih dahulu. Nah, ini harga-harga saham dari A sampai C, periodenya juga ditulis, kemudian kita akan menghitung returnnya. Nah, ini ada tulisan B53, berarti ini disamakan dengan yang ini. Nah, ini return ini tinggal kita kopikan ke bawah saja ke sini. Nah, setelah selesai kita akan menghitung, pertama kita akan menghitung average return. Nah, ini adalah saham A, B, dan C. Caranya itu adalah kita ketik rumus average, kemudian kita cantumkan ke 4 periode ini. Nah, seperti ini, lalu kita enter, lalu kita tarik saja ke sini. Seperti ini, kalau sudah set gitu nanti akan muncul hasilnya karena sama rumusnya. Kemudian untuk menghitung return an, yaitu rumusnya seperti ini. Nah, ini 4 karena periodenya ada 4 tahun yang dihitung. Setelah selesai kita enter, kita tarik ke samping, nanti akan muncul. Terus untuk menghitung varian seperti biasa, ketik rumus var, kemudian kita masukkan ini, lalu kita enter. Setelah di enter nanti tarik ke samping seperti biasa. Nah, kemudian untuk menghitung standar deviasi itu seperti ini. Nah, masukkan rumus ini, kemudian tekan varian ini. Setelah itu nanti kita masuk enter dan tarik ke sini seperti biasa. Nah, selanjutnya ada standar deviasi A. Nah, ini kita akan menggunakan standar deviasi, kita masukkan, kemudian kita masukkan rumus ini. Nah, setelah kita enter, sama halnya kita tarik ke sini, nanti akan sama. Kemudian kita akan menghitung kovarian AB, AC, dan AB. Caranya itu adalah kita ketikkan rumus kovar, kemudian kovarian, kemudian masukkan data ini, tabel return A dan return B. Karena ingin mencari kovariannya, maka kita pilih satu, kemudian kita enter. Setelah itu lakukan yang hal sama dengan kolom kovar AC dan BC. Nah, ini adalah AC, kemudian ini adalah BC. Setelah dapat, kita enter semua. Nah, ini sudah dapat. Selanjutnya kita akan mencoba-coba saham seperti ini. Nah, untuk yang pertama kita akan menyusun matriksnya terlebih dahulu seperti ini. Nah, setelah dapat, maka kita akan memasukkan data-datanya. Ini varian A, ini A, B, C, itu kita masukkan ke sini. Nah, seperti ini. Nah, datanya itu kita ambil dari sini. Setelah dimasukkan, kita akan menghitung nih, bobotnya ini sudah diberikan dari bahannya yang di atas sudah ada. Kemudian ini, nah untuk menghitung ini kita membutuhkan rumus seperti ini. Setelah itu kita enter saja. Nah, ini adalah kita menggunakan ini, bobot portofolio ini, kemudian digabung dengan keseluruhan matriks ini, rangkaian ini, kemudian ditambah dengan bobot ini. Kalau kita enter saja, setelah itu kita akan mendapatkan hasilnya ini. Kemudian untuk menghitung standar deviasi portofolio seperti ini kita tinggal salin saja karena sudah mendapatkan. Nah, kemudian untuk standar deviasi A-nya seperti ini rumusnya, kemudian kita enter. Kita memakai ini ya, ini dimasukkan ke sini. Nah, ini dimasukkan ke sini, terus dikali 4 dipangkat ke 0,5. Selesai, kita akan menghitung return A-nya seperti ini. Kita akan masukkan rumusan produk. Nah, terus kita masukkan ini dan juga ini. Ya, return A-nya kita pakai return A dan bobot portofolio. Setelah kita enter, nah kita masuk, akan terlihat hasilnya. Nah, setelah itu kita akan coba-coba atau kita akan membuat skenario. Di contohnya itu kita sudah memiliki 3 skenario. Nah, kita akan menambahkan lagi 3 di bawahnya. Caranya bagaimana? Nah, ini kita itu mengubahnya dari sini guys, dengan ini. Kalau kita nanti menyalin ini seperti kita salin, nah dia akan otomatis berganti seperti itu. Nah, nanti untuk risknya itu diisi dari sini, dari standar deviasi A. Nah, kemudian untuk returnnya itu diisi dari return untuk ini guys. Nah, dari sini nanti jika ini diganti, maka mereka akan muncul dengan otomatis. Setelah itu nanti kita kopikan ke sini, nanti kita persenkan seperti itu. Selanjutnya kita akan mengisi ini. Nah, ini nanti kita akan memasukkan dari sini teman-teman, dari saham A, saham 1, 2, 3, ini skenario ini kita masukkan semua ke sini. Nah, dari grafik ini kita bisa melihat bahwa portofolio 2, 3, 5 itu termasuk efisien. Kemudian A1, 4, 6 itu kurang efisien. Titik abu-abu ini
memiliki rating tinggi sekitar 13,3, tapi juga memiliki risiko yang lebih besar. Nah, portofolio ini cocok nih bagi investor yang bersedia menanggung risiko lebih tinggi untuk memperoleh return maksimum. Kemudian kita di sini akan menghitung indeks Sharpe, Taylor, dan juga Johnson-nya. Sebelum itu kita masukkan semuanya di sini, sudah ada datanya, ringkasan datanya. Kemudian untuk menghitung indeks Sharpe, itu kita menggunakan rumus ini, yaitu return dibagi risk free, dikurang risk free, kemudian dibagi dengan risiko per sahamnya, seperti ini. Kemudian kita enter, lalu sama untuk Sharpe dan juga A, B itu sama rumusnya, kita menggunakan rumus yang sama. Kemudian untuk menghitung indeks Taylor itu kita menggunakan return saham masing-masing dikurang dengan risk free-nya, kemudian dibagi dengan beta portonya. Ini masing-masing, ini adalah yang A, kemudian ini yang B, kemudian ini yang C, seperti itu. Nah, setelah sudah, kita akan menghitung indeks Johnson-nya saham A, B, dan C. Caranya itu adalah seperti ini. Pertama kita akan memasukkan return saham A-nya dulu, kemudian dikurang risk free-nya, kemudian ditambah dengan return marketnya, kemudian dikurang lagi dengan risk free-nya, kemudian dikali dengan betanya. Nah, setelah kita enter akan ketemu seperti ini, lalu sama ini juga seperti itu. Nah, berarti nanti kita akan menggunakan saham yang berbeda. Jika ini saham menghitung saham A, maka kita gunakan saham A. Nah, ini data saham A semuanya. Untuk saham B dan C juga seperti itu. Nah, setelah itu kita akan mengelompokkan seperti ini, saham A, saham B, saham C, dan indeks Sharpe-nya kita rangkumkan ke dalam sini, sehingga kesimpulannya berdasarkan hasil Sharpe, Taylor, dan juga Johnson, saham yang paling direkomendasikan itu adalah saham A. Nah, kenapa direkomendasikan saham A? Karena memiliki nilai Sharpe dan juga Johnson tertinggi, yang menunjukkan bahwa kemampuan menghasilkan return yang lebih optimal dibandingkan risiko yang ditanggung. Oleh karena itu, manajemen disarankan untuk memilih saham A sebagai alternatif investasi utama. Nah, untuk yang B, nah ini bisa menjadi alternatif kedua, namun yang saham C ini kurang direkomendasikan.